Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian tes dan non-tes. Pengertian tes. Secara bahasa, kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu testum, yang berarti piring untuk menyisikan logam-logam mulia. Maksud dari kalimat tersebut adalah dengan menggunakan alat yang berupa piring tersebut, maka akan dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia yang bernilai sangat tinggi. Jadi, tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian di dalam pendidikan. Sedangkan teknik non-tes adalah suatu penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik yang dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis, melakukan wawancara, dan menyebarkan angket atau kuesioner. Dua, yaitu bentuk-bentuk tes. Bentuk-bentuk tes itu bermacam-macam ya. Yang pertama yaitu bentuk tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur kemajuan belajar peserta didik. Ada tes seleksi. Nah, tes seleksi ini adalah tes yang dilakukan dalam rangka penerimaan calon siswa baru, di mana hasil tes ini digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. Yang kedua yaitu tes awal. Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan itu telah dikuasai oleh peserta didik. Jadi, tes awal adalah tes yang dilakukan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada peserta didik. Contohnya, sebelum siswa diberi pelajaran pendidikan agama Islam, maka terlebih dahulu dites pengetahuan mereka tentang rukun iman, rukun Islam, nama-nama malaikat, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu tes akhir. Tes akhir adalah yang dilaksanakan agar mencapai tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah bisa dikuasai dengan baik oleh peserta didik. Lalu yang keempat yaitu tes diagnostik, yaitu tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat tentang jenis kesulitan atau kesukaran apa saja sih yang dihadapi peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Lalu yang kelima yaitu tes formatif. Tes ini adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih peserta didik itu telah terbentuk setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Contohnya itu kayak ulangan harian ya. Lalu yang terakhir yaitu tes sumatif. Tes ini adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Itu bisa kayak UAS seperti itu ya. Lalu yang kedua yaitu bentuk tes berdasarkan banyaknya orang yang mengikuti tes. Tes ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu tes individual, yaitu tes di mana tester itu hanya berhadapan dengan satu tester saja. Jadi antara penguji dan yang diuji itu 1:1 ya. Lalu yang kedua yaitu tes kelompok, yaitu di mana tester berhadapan dengan lebih dari satu orang tester. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk non-tes. Bentuk non-tes dapat digunakan sebagai suatu kritikan terhadap kelemahan teknik tes. Dengan teknik ini, maka evaluasi dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan observasi, wawancara, dan lain-lainnya. Di antaranya yaitu satu, pengamatan atau observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua itu wawancara atau interview, merupakan salah satu bentuk evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang ketiga yaitu skala sikap attitude. Peserta didik tidak hanya disuruh memilih pernyataan positif saja, akan tetapi juga pernyataan negatif, seperti tiap-tiap item dibagi menjadi 4 skala, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang keempat yaitu daftar cek, yaitu suatu daftar yang berisi subjek dan aspek yang akan diamati. Daftar ini memungkinkan guru sebagai penilai untuk mencatat tiap-tiap kejadian yang
betapapun kecilnya tetapi dianggap penting. Yang kelima yaitu skala penilaian atau rating scale. Dalam daftar cek, penilaian hanya dapat mencatat ada tidaknya variabel tingkah laku tertentu. Yang keenam yaitu angket atau kuesioner. Angket mempunyai kesamaan dengan wawancara kecuali dalam implementasinya. Angket dilaksanakan secara tertulis maupun secara wawancara tertulis, sedangkan wawancara dilaksanakan secara lisan. Yang ketujuh yaitu studi kasus atau case study adalah studi yang mendalam dan komprehensif tentang peserta didik kelas atau sekolah yang memiliki kasus tertentu. Dan yang kedelapan yaitu catatan insidental adalah catatan-catatan singkat tentang peristiwa sepintas yang dialami peserta didik secara perseorangan. Catatan ini merupakan perlengkapan dalam rangka penilaian guru terhadap peserta didiknya, terutama berkenaan dengan tingkah laku. Yang kesembilan yaitu sosiolometri adalah suatu prosedur untuk merangkum, menyusun, dan sampai batas tertentu dapat mengkuantifikasikan pendapat peserta didik tentang penerimaan teman sebaya serta hubungan di antara mereka. Yang ke-10 yaitu inventory kepribadian. Non-tes ini hampir serupa dengan tes kepribadian. Bedanya pada inventory, jawaban peserta didik tidak memakai kriteria benar salah. Semua jawaban peserta didik adalah benar selama dia menyatakan yang sesungguhnya. Walaupun demikian, dipergunakan pula skala-skala tertentu untuk kuantifikasi jawaban sehingga dapat dibandingkan dengan kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik. Kegiatan evaluasi bukan hanya dilakukan pada dimensi hasil, tetapi juga pada dimensi proses. Salah satu bentuk penilaian proses adalah pemberian penghargaan atau reward. Penerapan tes dan non-tes dalam kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu salah satunya tes ISAI adalah tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur dan siswa menyusun menganalisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasanya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan tes yang menggunakan pengertian atau pernyataan yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya maka kita harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban benar yang telah disiapkan. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang mempunyai satu jawaban benar atau paling tepat. Kemudian pada ranah afektif. Pada ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena dalam ranah afektif kemampuan yang diukur adalah seperti menerima, kemudian merespon, menghargai, dan mengorganisasi. Menerima meliputi kepekaan terhadap kondisi, gejala, kesadaran, dan kerelaan mengarah pada perhatian. Merespon meliputi merespon secara diam-diam, berada pada kepuasan dalam merespon mematuhi peraturan, dan menghargai meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai, komitmen terhadap nilai itu, dan mengorganisasi meliputi mengkonseptualisasikan nilai, memahami hubungan abstrak, mengorganisasi sistem suatu nilai. Dan yang terakhir yaitu pada aspek psikomotorik. Tes untuk mengukur ranah psikomotorik ini adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja yang telah dikuasai peserta didik. Tes tersebut dapat berupa tes paper dan pensil, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes unjuk kerja. Yang pertama yaitu adanya tugas praktek, yaitu mengukur atau menilai kompetisi siswa dalam keterampilan tertentu. Yang kedua yaitu tugas proyek, tugas belajar yang harus diselesaikan oleh siswa dan
dalam waktu tertentu. Selanjutnya itu tugas produk, mengukur atau menilai kompetisi siswa dalam keterampilan membuat produk tertentu. Dan yang terakhir yaitu portofolio, suatu kumpulan karya atau berkas pilihan yang dapat memberikan informasi untuk keperluan penilaian. Oke, selanjutnya pelaksanaan tes dan non-tes secara online atau daring. Hasil pembelajaran dapat berupa pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap. Pengetahuan teoretik dapat diukur dengan bentuk instrumen evaluasi tertulis dan atau lisan. Keterampilan dapat diukur dengan soal perbuatan, sedangkan perubahan sikap dan pertumbuhan siswa hanya dapat diukur dengan teknik evaluasi non-tes. Dalam pembelajaran online, termasuk pemanfaatan media online dalam mengevaluasi hasil pembelajaran secara online dan daring, diantaranya yaitu 1. Benar, salah, true, false test secara online. Tes ini bentuknya adalah kalimat atau pernyataan yang mengandung dua kemungkinan jawaban, benar atau salah. Tes ini juga dikenal dengan istilah ya atau tidak. Tes ini dapat dilakukan melalui aplikasi belajar seperti Google Form yang telah disediakan dosen maupun guru pendidik. Yang kedua, kuis secara online. Salah satu cara bagi guru untuk melakukan penilaian dengan cepat adalah memanfaatkan software pembuatan kuis-kuis berbasis daring atau online, mempermudah guru dalam rangkaian penilaian pembelajaran sekaligus umpan balik yang langsung diketahui untuk meningkatkan pengalaman belajar. Yang ketiga, tes mencocokkan secara online. Mencocokkan matching test adalah suatu bentuk tes yang terdiri dari dua kolom paralel di mana masing-masing kolom berisi uraian, keterangan maupun pernyataan terhadap dua ragam tes bentuk menjodohkan, yaitu 1. Sistem penjodohan sempurna. 2. Sistem penjodohan tidak sempurna. 4. Tes esai secara daring. Tes esai dengan jawaban memberi siswa kebebasan yang luas untuk memuaskan jawabannya. Meskipun kadang masih tetap diberi batasan-batasan tertentu, seperti lama mengerjakan soal dan jumlah halaman jawaban, batas atau bentuk laporan dan isinya dibuat seminimal mungkin yang bisa disediakan di Google Form, Google Classroom maupun e-learning. Selanjutnya, penerapan tes dan non-tes pada mata pelajaran IPS. Penerapan tes dan non-tes pada mata pelajaran IPS sebagai contoh adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan tes. A. Pilihan ganda. Di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal disebut wilayah, tempat, habitat, dan ruang. 2. Ilmu yang menceritakan, menerangkan sifat-sifat bumi serta mempelajari hubungan kasual gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun menyangkut kehidupan makhluk hidup, beserta permasalahan melalui pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kepentingan program. Proses dan keberhasilan pembangunan adalah geologi, geodesi, dan geografi, serta ilmu lingkungan. Ketiga, analisis data kualitatif yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang informasi yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga akhirnya ditarik kesimpulan yang kemudian diverifikasi, reduksi, triangulasi data, penyuntingan, dan pemberian kode. 4. Dampak dari gerak rotasi bumi terhadap kehidupan di bumi ditunjukkan oleh nomor A. Terjadinya siang dan malam, perbedaan lama waktu siang dan malam, pergantian musim,
gerak suhu tahunan matahari. Yang kelima, kajian utama geografi meliputi dua aspek, yakni fisik dan ekonomi, sosial dan formal, material ekonomi, fisik dan sosial. Tes esai uraian. Bentuk uraian atau esai adalah tes yang disusun dalam bentuk pernyataan terstruktur dan siswa menyusun, mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pernyataan itu dengan bahasa sendiri. Contoh soal, bagaimana satu interaksi benda berada dalam bentuk asosiatif dan disosiatif. 2. Apa penyebab terjadinya sebuah konflik? 3. Tuliskan bentuk-bentuk kontroversi. Nah, di atas tersebut adalah contoh-contoh soal pada uraian geografi. Yang C, benar atau salah, true, false. Tes objektif bentuk true, false adalah salah satu bentuk tes objektif di mana butir-butir soal yang diajukan dalam tes hasil belajar itu berupa pernyataan statement. Pernyataan ada yang benar dan ada yang salah. 2. Penerapan non-tes. A. Wawancara. Contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilaksanakan pada saat wawancara, yakni yang pertama, apakah siswa mengalami kesulitan dalam memahami petunjuk baik arahan dari guru atau petunjuk dari LKS. Yang kedua, pada saat mengalami kesulitan, apakah siswa berusaha bertanya kepada teman lain atau kepada guru? Apakah bimbingan guru selalu dibutuhkan siswa agar dapat memahami materi pelajaran? Selanjutnya, apakah siswa mempunyai buku paket atau referensi yang berhubungan dengan materi yang sedang dibahas? Nah, di atas adalah contoh pertanyaan dari wawancara terhadap instansi sekolah atau terhadap guru. Yang B, kuesioner, angket motivasi siswa dalam pembelajaran IPS. Di sini dijelaskan dalam tabel ya. Saya merasa malas belajar, setuju atau tidak setuju. Nah, tinggal dipilih untuk selanjutnya. Saya suka membaca buku IPS, materi IPS sangat menantang, materi IPS sangat menarik, saya mengerjakan tugas IPS dengan sungguh-sungguh. Nah, itu bisa dicentang atau diisi apakah setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.